Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi, senang, bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi ini, yaitu pagi yang indah yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Doa juga harapan saya bagi saudara semua yang mendengar, menonton renungan ini dimanapun saudara berada saat ini. Saudara semua kiranya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh sukacita, saudara semuanya boleh diberkati Tuhan hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberi anugerah hari baru pagi ini, tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati. Namun sebelum saudara kita menikmati semua itu, mari kita merendahkan diri, kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai, memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Yesaya pasal 40 saudara, ayat yang ke-30, ayat yang biasa sudah kita dengarkan ini. Demikian bunyi firman Tuhan ini bagi kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, kiranya kebenaran ini memberkati kita semuanya di pagi hari ini. Topik renungan kita saudara yaitu terbang bagai Raja Wali. Mari kita buka hati kita saudaraku. Burung Raja Wali tentu kita semua mengenal. Dia terkenal sebagai burung yang gagah perkasa di antara burung. Tentu kita semua mengerti itu. Tetapi walaupun demikian, itu bukan berarti bahwa burung Raja Wali ini tidak punya musuh saudaraku. Dan musuh terbesar burung Raja Wali itu biasanya adalah burung gagak. Ya, ini burung gagak ini sejenis burung pemakan bangkai yang suaranya biasa keras dan melenting. Dan ini biasanya sangat mengganggu bagi seekor Raja Wali. Apalagi ketika Raja Wali hendak menangkap buruan atau mangsa, biasanya ketika Raja Wali ini mulai terbang, ketika ada burung gagak di sekelilingnya, gagak ini biasa mengikuti Raja Wali ini dan dia bersuara dengan keras. Hal itu membuat Raja Wali ini biasanya kehilangan konsentrasi. Dan itu sangat mengganggu, ya. Sehingga tidak jarang bahwa mangsa yang hampir ditangkap oleh burung Raja Wali itu dia bisa terlepas dengan sia-sia. Dan itu sangat menjengkelkan saudaraku. Seringkali apa yang diharapkan oleh Raja Wali ini biasanya terlepas. Itu yang menjengkelkan. Ini hanya sebuah kisah bagi kita. Bagaimana kita bisa terbang sebagai seperti burung Raja Wali ini. Kenyataan memang saudaraku, ketika kita jujur, kalau kita jujur dalam hidup ini, sesungguhnya juga kita memiliki beberapa, bisa katakan beberapa burung gagak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahkan mungkin ya bisa kita katakan kita punya sekumpulan dari mereka. Tidak hanya satu dua, tetapi mungkin sekumpulan atau beberapa orang yang menjengkelkan itu. Mereka mengganggu di sekeliling kita, mengganggu kita saudaraku. Mereka bagai burung gagak yang mengganggu Raja Wali itu. Tetapi kita perlu belajar saat ini, pagi ini, dari kehidupan Raja Wali ini saudaraku. Apa yang ingin kita belajar? Saat seekor burung Raja Wali sedang keluar terbang, ya, seringkali gagak ini datang untuk mengikutinya, seperti dia menantang begitu. Dari belakang gagak ini mulai mengolok, ya, burung Raja Wali itu, dan itu sangat menjengkelkan bagi burung Raja Wali tersebut. Tetapi Raja Wali biasanya tidak meladeni itu, melainkan untuk mengusir gagak ini,
Raja Wali itu segera dia hanya merentangkan sayapnya yang kira-kira sepanjang 8 kaki itu, saudaraku. Lalu dia mulai memperhatikan tekanan udaranya dan dia akan naik ya lebih tinggi sehingga mencapai ketinggian tertentu di mana tidak ada lagi burung lain yang dapat terbang sampai ke situ. Termasuk, saudaraku, burung gagak pun tidak bisa bernapas dalam ketinggian itu. Ini yang dilakukan oleh burung Raja Wali itu. Dengan cara ya melakukan seperti itu, akhirnya dengan sendirinya burung gagak itu pun mundur. Karena dia tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu bagi burung Raja Wali yang telah naik terbang tinggi itu. Bahkan bernapas pun dia tidak mampu di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan cara yang sama seperti itu, jika kita ingin menyingkirkan gangguan atau persoalan-persoalan seperti tadi, kita perlu, saudaraku, meningkatkan kualitas hidup kita dengan naik lebih tinggi dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jangan pernah turun ke bawah ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan. Jangan turun, saudaraku, ke bawah. Ya, jangan berdebat dan berusaha untuk membalas dendam dengan siapapun yang merupakan gagak-gagak pengganggu konsentrasi kehidupan saudara. Jangan ladeni mereka, tetapi buktikan bahwa engkau adalah orang yang memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada mereka. Jadilah orang yang berjiwa besar, hiduplah dalam kasih, bersikaplah berani untuk memberkati bahkan musuh-musuh saudara sekalipun. Bersikap memberkati. Ketika kita berbicara memberkati, berarti posisi memberkati itu di atas, saudaraku. Akhirnya dengan sendirinya seperti yang kita lihat tadi, burung gagak itu tidak bisa bersaing dengan burung Raja Wali itu. Walaupun tadinya dengan suara besar dia berusaha untuk mengganggu konsentrasi burung Raja Wali. Ketika Raja Wali itu menaikkan kualitas hidupnya lebih tinggi dari gagak itu, dia menyerah sendiri. Itu yang kita lihat. Dengan demikian, saudaraku, kita dapat menunjukkan kualitas diri kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman. Ketika kita memang benar-benar mampu mengatasi setiap pergumulan tersebut tanpa harus menimbulkan persoalan yang baru, baik bagi diri kita, baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Karena sesungguhnya kita perlu sadar, kita perlu tahu, saudaraku, bahwa jika ada orang yang merendahkan kehidupan kita, sesungguhnya itu artinya kita sudah berada di posisi yang lebih tinggi daripada mereka. Tidak perlu repot dengan hal seperti itu. Kita bersyukur kalau ada orang berusaha merendahkan kita, itu artinya sesungguhnya kita sudah lebih tinggi dari mereka. Mari kita bersyukur, saudaraku. Itu yang dilakukan oleh Raja Wali. Seorang hamba Tuhan yang bernama Dyer, saudaraku, pernah berkata seperti ini. Ini realita hidup kita sehari-hari. Bila kamu bangun di pagi hari dan mengharapkan hidupmu baik hari itu, namun dikatakan seringkali engkau mengeluh dan bersikap negatif terhadap setiap keadaan yang kamu hadapi hari itu, maka kamu akan mendapati hari-hari yang buruk dalam kehidupanmu sepanjang hari itu. Ini dia katakan. Untuk itu berhentilah mengeluh, buatlah dirimu berbeda dalam kompetisi kehidupan ini. Jangan menjadi seekor bebek dikatakan, tetapi jadilah seekor elang. Karena bebek itu hanya terbiasa mengeluh, sedangkan elang itu terbiasa terbang tinggi di angkasa dengan penuh kedamaian dan dengan penuh kemenangan. Dia menikmati kehidupannya hari demi hari. Karena tidak ada burung lain yang bisa mengatasi ketinggian terbangnya elang. Dia akan menikmati itu sebagai sebuah kedamaian, ketenangan dan kemenangan bagi dirinya sendiri. Mari saudaraku, jangan mengeluh, jangan mempersalahkan apapun. Buat dirimu berbeda dalam kompetisi kehidupan ini. Seperti elang itu, berbeda dari burung-burung yang lain. Jadi belajarlah untuk menjalani kehidupan saudara dengan lebih bijak hari ini. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Naikkan kualitas kehidupanmu
untuk mengatasi setiap persoalan kehidupan yang menghampiri kehidupan saudara hari ini, bahkan hari demi hari. Jangan biarkan saudara orang lain menarik kehidupan saudara ke dalam konflik yang membuat dirimu gusar, emosi, marah, dan merendahkan kualitas kehidupan saudara hari ini. Jangan, saudaraku. Jadilah seperti Raja Wali yang tadi, ya, sehingga gagak-gagak pengganggu yang selalu membuat kita terkadang jengkel itu tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk bisa mengganggu kita. Ketika mereka menemukan dan sadar melihat bahwa ternyata kualitas hidup kita lebih tinggi dari mereka, mereka akan diam sendiri, mereka akan undur sendiri. Akhirnya apapun pergumulan ya yang saudara hadapi di hari ini, saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, ya, tetaplah saudara mengandalkan Tuhan. Mari hadapilah segala sesuatu dengan keyakinan bahwa dengan kita meningkatkan kualitas iman kita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan lebih. Itu yang dikatakan firman Tuhan hari ini kepada kita. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Andalkan Tuhan, nantikan Tuhan, saudaraku. Maka kita akan diberikan kekuatan yang pasti untuk melangkah dalam kemenangan Tuhan. Menghadapi segala goncangan, persoalan, tantangan, bahkan gagak-gagak yang menjengkelkan itu. Dengan sendirinya mereka akan undur dari kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ternyata berkualitas dalam iman, berkualitas dalam diri kita, berkualitas sebagai orang percaya. Ini yang kita syukuri, saudaraku. Tuhan akan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini, sehingga hari ini kita bisa terbang bagai Raja Wali ini untuk menggapai kemenangan-kemenangan kehidupan kita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita merendahkan diri, mohon kekuatan Tuhan untuk menghidupi kebenaran ini. Kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami terima pagi ini, yang meneguhkan, menguatkan iman kami dalam menghadapi kehidupan yang terkadang membuat kami jengkel, seperti gagak-gagak yang mengganggu kami begitu banyak di sekeliling kami. Tetapi kami percaya Tuhan akan mampukan kami untuk terbang seperti Raja Wali itu. Berikan kekuatan kepada umat Tuhan yang lemah, yang jatuh Tuhan angkat, yang tidak berdaya berikan kekuatan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihibur, yang sakit dipulihkan disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hamba terus berdoa bagi anak Tuhan hari ini yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati, juga yang mengharapkan keturunan pun diberkati, buah kandungan mereka diberkati Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka hari ini, Tuhan membantu mereka. Dengan roh takut Tuhan mereka akan diberikan hikmat dan pengetahuan. Juga berdoa untuk umat Tuhan yang hari bersyukur karena berulang tahun, penuhkan sukacita mereka, ajar mereka bersyukur, karena itu semua adalah anugerah Tuhan atas hidup mereka. Ada begitu banyak umat-Mu pagi ini juga yang mengalami kehidupan yang sulit, dibelenggu oleh persoalan kehidupan yang berat, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Dalam nama Tuhan Yesus biarlah mereka ditolong, dilepaskan, dibebaskan, dan diberkati, sehingga hari ini mereka hidup dalam kemenangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin hari ini saudara hadapi, tetap semangat saudara, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, jangan menyerah, dan tetaplah mengucap syukur. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudaraku di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara, itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu mau membagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang, sehingga kami boleh semakin bersemangat untuk tetap melanjutkan pelayanan ini ke depan. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami. Bagi saudara yang belum melakukannya, tekan tombol like, juga subscribe sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan channel ini tentunya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.